والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih dalam kitab Kasyfus Syubhat, membongkar syubhat-syubhat yang dibikin oleh ahlu syirik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa arafta asy-syirka billah alladhi qala Allah fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Perhatikan, al-muallif mengatakan, apabila engkau telah mengetahui bahwasannya dengan pengetahuan yang ada di dalam hatimu, kamu akan tahu kesyirikan yang diinginkan atau syirik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala telah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang Allah taala kehendaki. Yang diinginkan di sini adalah syirik akbar. Syirik besar itu tidak akan Allah taala ampuni. Karena itu adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Karena kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman al-Hakim berkata pada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah. Dalam keadaan Luqman al-Hakim menasihati anaknya, kemudian Luqman al-Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berbuat kesyirikan, dan tidak akan Allah taala ampuni kecuali apa? Kecuali apabila dia taubat sebelum meninggalnya. Adapun orang yang bertaubat sebelum meninggalnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah kepada orang-orang yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa, keluh kesah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa. Hatta dosa syirik diampuni tidak? Hatta dosa syirik pun diampuni apabila dia bertobat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum. Jadi antara ayat yang kita baca ini dengan ayat yang kami sebutkan tidak ada bertentangan. Tidak ada tanakut, bertentangan atau bertabrakan. Ayat yang diinginkan di sini, sesungguhnya Allah taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Yang diinginkan adalah apa? Orang yang berbuat syirik kemudian meninggal tanpa dia bertaubat, itu enggak diampuni. Syirik akbar. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik pun diampuni apabila dia bertobat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, asyirku fil ibadah, kesyirikan dalam beribadah. La syirka alladhi huwa i'tiqadun, bukan kesyirikan yang maknanya adalah keyakinan anna ahadan yakhluq wa yarzuq wa yudabbir ma'allah. Bukan kesyirikan yang dimaknakan keyakinan bahwasannya ada seseorang yang menciptakan dan memberi rezeki dan mengatur alam semesta bersama Allah. Bukan ini. Karena kalau yang dimaksud adalah keyakinan tersebut adalah tauhid rububiyah, dan kita sudah jelaskan berkali-kali
Yang diinginkan di dalam pembahasan kita ini, yang diperangi para anbiya wal mursalin adalah apa? Agar terwujudkan atau agar merealisasikan tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum itu. Nah, bukan rububiyah. Adapun tauhid rububiyah mereka hampir semuanya, bahkan apa? Kebanyakan mereka meyakini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Naam. Kata beliau, bal syirku alladhi hadzara Allah minhu huwa i'tiqadun anna ahadan yastahiqul ibadah aw syai'an minal ibadah ma'a Allah. Bahkan kesyirikan yang Allah Ta'ala peringatkan darinya adalah keyakinan bahwasanya ada seseorang yang berhak untuk diibadahi atau ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan kesyirikan yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Syirik dalam masalah apa? Dalam masalah al-uluhiyah. Naam. Fasyirku wa da'watu ghairillahi ma'ah. Kesyirikan itu adalah engkau menyeru, engkau berdoa bersama Allah Ta'ala itu dengan yang lainnya. Paham ya? Engkau menyeru, berdoa kepada selain Allah bersamanya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakan dirimu. Itulah kesyirikan. Na'udzubillah ya. Aw sarfu syai'in min anwa'i ibadah li ghairillah, atau menyerahkan sedikit daripada jenis-jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa syirku alladzi haramahullah. Inilah kesyirikan yang Allah Ta'ala haramkan. Paham ya? Inilah kesyirikan yang Allah Ta'ala haramkan, dan pelakunya juga diancam dengan neraka jahanam. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Ta'ala haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Orang-orang zalim ay al-musyrikin. Karena asyirku, naam, maknanya ada az-zulm. Az-zulm maknanya ada syirk. Yang diinginkan di situ adalah apa? Wa man lidh-dhalimin min ansar ay wa ma lil musyrikin min ansar. Orang musyrikin tidak memiliki penolong. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa harrama 'ala sahibil jannah, ya kan? Dan juga Allah Ta'ala haramkan terhadap pelakunya surga. Dalilnya tadi itu. Nah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah itu. Wa akhbara anna ma'wahu an-nar, dan sekaligus Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya tempat kembalinya orang-orang musyrikin adalah neraka. Na'udzubillah, ya, neraka ya. Naam. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup, merasakan terus adab di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Naam. Wa huwa syirku alladhi yuhbatu jami'ul a'mal, atau wa huwa syirku alladhi yuhbitu jami'al a'mal, yaitu kesyirikan yang menghancurkan semua amalan. Berarti syirik apa? Syirik akbar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Wa qala jalla wa ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua apa yang mereka kerjakan. Wa qala jalla wa ala na muqaddimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amalan-amalan yang telah berlalu dijadikan bagaikan apa? Haba'an mansura, debu yang berterbangan, enggak ada faedahnya sama sekali. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, beramal setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, enggak ada faedahnya sama sekali. Sehingga Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang berislam, beragama Islam. Kemudian Allah Ta'ala berikan rezeki kepada dia dengan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah, dan Allah Ta'ala membuat dia itu cukup, atau dia itu merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Wa wasyirku fil uluhiyah, yang menghancurkan semua amalan ada kesyirikan dalam uluhiyah. Syirik akbar, hati-hati. Menghancurkan semua amalan. Wa laysa syirku fil rububiyah, bukan kesyirikan dalam rububiyah. Wa hadha tanbihun min syekh, dan ini peringatan dari Syekh rahimahullah taala, ila annahu kama tajibu ma'rifatut tauhid tajibu ma'rifatut syirik. Sebagaimana kamu juga wajib mengetahui apa itu tauhid, wajib pula kamu mengetahui lawannya, yaitu asyirik. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Kenapa ketika kita mengetahui kebaikan juga
wajib juga mengetahui kejelekan agar kita tidak terjerumus dalam kejelekan. Di dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar kisahnya para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'anil khair. Kata Hudzaifah bin Yaman, apa kata beliau? Wa ana as'aluhu 'anil syarr. Dahulu para sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani, kata beliau. Kata sahabat ini Hudzaifah bin Yaman, karena aku khawatir kalau seandainya kejelekan itu menimpa diriku. Bayangkan, sahabat padahal ya, merasa khawatir kalau seandainya kejelekan itu menimpa dirinya. Jadi kita mengetahui kejelekan, barakallahu fikum, bukan untuk terjerumus dalam kejelekan. Kita mengetahui fitnah bukan karena kita ikut campur dalam fitnah. Agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu mana yang benar, mana yang keliru, tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Seperti itu. Arafu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, yaqa'u fihi, dikhawatirkan dia terjerumus di dalamnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga beliau mengarahkan, ketika kamu tahu ke masalah at-tauhid, kamu wajib juga mengetahui asyirik, biar mengetahui lawannya. Sehingga dengan adanya lawannya, tatabayyana al-asya'u, akan nampak semua perkara. Qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa arafta dinallah alladhi arsala bihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalu Allah min ahadin dinan siwa. Dan kamu akan tahu agama Allah Subhanahu wa taala yang para rasul, yang Allah Taala mengutus para rasul dengannya, min awwalihim, dari awal mereka, ila akhirihim. Siapa rasul pertama kali yang diutus di muka bumi ini? Nuh alaihi salam. Anta awal rasulin ila ahli ardh. Anta awal rasulin ila ahli ardh. Kamu adalah rasul pertama kali yang diutus di muka bumi ini. Adapun Nabi Adam bagaimana? Adapun Nabi Adam kana nabiyyan wa lam yakun rasulan. Wa lam yakun rasulan. Beliau adalah nabi dan bukan rasul. Menunjukkan bahwasanya rasul yang pertama kali diutus di muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Barakallahu fikum. Jadi engkau akan tahu agama Allah Ta'ala yang diutus semua para rasul, mulai dari awal mereka hingga akhir mereka, alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, yang Allah Ta'ala tidak menerima dari seorang pun suatu agama kecuali kecuali agama Islam, kecuali agama tauhid. Karena agama al-anbiya wal mursalin semuanya apa? Agamanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Jangan berharap agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik atau agama-agama yang lain yang ada di Indonesia ini, ada 5 agama, itu semuanya sia-sia kecuali agama Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Barakallahu fikum. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Adapun selainnya, kalau seandainya dianut agama selain agama Islam, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala terang-terangan jelas membantah orang-orang yang beragama selain agama Islam. Menyebutkan bahwasanya agama selain agama Islam ghairul maqbul, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka enggak diterima darinya sedikit pun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum. Hati-hati dalam beragama, hati-hati. Tidak semudah itu. Dalam artian apa? Jangan bermudah-mudahan masuk ke agama selain agama Islam. Murtad dari agama Islam, jangan. Karena ancamannya berat, sudah kita sebutkan dalilnya. Barakallahu fikum. Karena terkadang orang murtad disebabkan karena jabatan, karena kedudukan, karena kepemimpinan, atau karena uang, harta, perempuan, dan misalnya bisa. Yang namanya fitnah seperti itu. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal.
Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta, kata Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hati-hati terhadap dunia. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik atau hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, "Na'am, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar wa jalasna haulah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Kemudian kami pun juga duduk di sekelilingnya. Naam, kami pun juga duduk di sekelilingnya. Naam, kemudian apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ada inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Kata Rasulullah, sesungguhnya termasuk perkara yang aku takutkan setelah aku meninggal nanti, dibukakannya pada kalian zahratid dunya wa zinatiha. Perhiasan dunia, kegemaran dunia dan perhiasannya. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Kenapa demikian? Karena orang-orang kalau sudah dibukakan pintu dunia akan berlomba-lomba mencari dunia tersebut. Man huma la yashba'an, man human fil ilm la yashba', wa man human fid dunya la yashba'. Dua keinginan atau dua orang yang tidak akan kenyang. Orang yang punya keinginan ilmu, dia tidak akan kenyang dengan ilmunya. Karena dia akan mencari terus, merasa kurang, merasa belum berilmu. Ilmu yang dimiliki merasa masih kurang. Begitu pula sebaliknya. Orang yang mencari dunia la yashba', dia tidak akan kenyang. Mungkin dalam bulan ini, pekan ini dapat gaji sekian, dia ingin mencari bagaimana caranya mendapat gaji yang lebih banyak, mendapatkan dunia yang lebih banyak, seperti itu. Hati-hati. Nah, ini perkara yang bisa membinasakan. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadisnya siapa itu? Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Fawallahi." Perhatikan, "Fawallahi," demi Allah. Sumpah Rasulullah, bersumpah ya. "Fawallahi," maka demi Allah, "mal faqra akhsha 'alaikum," kata Rasulullah. Bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, kata Rasulullah. "Walakinni akhsha 'alaikum." Akan tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan pada kalian adalah apa? "Antubsata 'alaikum dunya kama busitat 'ala man kana qablakum." Dibukakannya, dibentangkannya di hadapan kalian dunia sebagaimana dibukakan, dibentangkan umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba mencari dunia tersebut sebagaimana mereka juga berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka akhirnya akan membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Na'udzubillah ya. Jadi kita mengambil dunia ini sebatas yang cukup bagi kita saja. Jangan berlebihan. Dalam artian sudah cukup, selesai. Ada berlebihnya, kita kerahkan untuk akhiratnya. Karena tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Sebagaimana hadis yang sahih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau dalam Sahih Bukhari, hadisnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah. Apa kata Rasulullah? "Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Ini masih sedikit faedah berkaitan masalah bahwasanya dunia jangan sampai menaklukkan kita, jangan sampai mengubah kita yang semula beragama Islam menjadi agama atau beragama kufar. Yang semula kita berada di atas sunnah, jangan sampai menyelewengkan kita dari as-sunnah menjadi ahlu bid'ah. Yang semula kita berada di manhaj ahlu sunnah wal jamaah, jangan sampai memalingkan kita dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah menjadi manhajnya orang-orang hizbiyin wad dhalal. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Dinur rusul huwal Islam." Agamanya para rasul adalah Islam. Huwa, yaitu apa Islam itu? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Perhatikan. Islam itu maknanya adalah istislamu lillahi bit-tauhid, pasrah, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Pasrah dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Hadza wa dinur rusul wa hadza wal Islam. Inilah agamanya para rasul dan inilah yang dinamakan dengan al-Islam. Wal Islam la yatimmu illa bisunnah. Sudah kita jelaskan asar yang sahih yang diucapkan sebagian para salaf, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. I'lamu, kata beliau, ketahuilah, annal Islam huwa sunnah.
Was sunnatu hiyal Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Nah, perhatikan itu. Kata Imam Al-Barbahari apa? Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan masing-masing keduanya tidak akan bisa berdiri tegak kecuali apa? Dengan yang lainnya. Dalam artian Islam akan tegak dengan as-sunnah, as-sunnah akan tegak dengan Islam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wa amal intisabu ilal Islam fi dzahir dunal batin. Adapun penisbahan diri kepada Islam secara zahirnya tapi batinnya tidak. Hati-hati. Awil intisabu ilaihi bitasammi faqat, atau menisbahkan diri kepada Islam tapi dengan penamaan saja, KTP-nya saja. KTP, kartu tanda penduduknya saja, KTP-nya tertulis apa? Agama Islam. Tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji padahal mampu. Bayangkan. Namanya Islam KTP namanya. Islam KTP. Na'udzubillah ya, hati-hati. Nah, adapun penyandaran kepada Islam secara zahir, batinnya tidak, atau penyandaran kepada agama Islam penamaan saja, duna iltizamil ahkami, tanpa harus melakukan hukum-hukumnya, mengerjakan hukum-hukumnya. Awal intisabu ilaihi ma'artika bima yunaqiduhu minasyirk wal wataniyat, atau menyandarkan diri kepada Islam tapi masih senantiasa mengerjakan, melakukan perkara yang bertentangan dengan Islam seperti kesyirikan, wasaniyat, menyembah berhala. Awal intisabu ilaihi ma'al jahli bihaqiqatih, atau menyandarkan diri kepada agama Islam tapi bodoh terhadap hakikat agama Islam, enggak tahu apa itu agama Islam. Awal intisabu ilaihi duna muwalatil awliya'i, atau juga menyandarkan diri kepada agama Islam tapi tidak mau bermualah, berloyalitas terhadap para walinya. Dalam artian orang-orang yang membela agama Islam, enggak suka terhadap orang-orang yang membela agama Islam. Wa mu'adatu li'a'da'ih, dan tidak memusuhi musuh-musuh Islam. Falaisa hadha huwal Islam. Ini bukanlah agama Islam. Alladzi ja'at bir Rasulullah, yang dibawa oleh para rasul atau yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna huwa islamul islahi mustana'. Hanya saja itulah Islam secara istilah yang dibikin-bikin. La yughni wa la yanfa', tidak bisa mencukupi, tidak bisa pula apa? Memberikan manfaat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaysa huwa dinur rusul, dan itu bukan agama rasul. Jadi agama Islam itu agama yang diiringi dengan apa? Diiringi dengan ucapan, keyakinan, amalan. Bukan sekedar ucapan penyadaran saja, bukan sekedar penampakan secara zahirnya, batinnya benci, bukan itu. Tapi diusahakan semaksimal mungkin tunduk dan pasrah kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, dan kemudian mentaatinya serta berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang apa? Yang mengaku dirinya beragama Islam tapi pada asalnya membenci agama Islam, mencaci maki ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Satu ayat saja dia mencaci maki, bersendagura, bertanda dengan satu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menarik atau menghantarkan kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Naam, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati. Apakah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan ayat-ayatnya kalian berolok-olok, kalian mengolok-olok, mengejek? Naam, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Enggak dimaafkan lagi sudah. Qad kafartum, kalian sudah kafir ba'da imanikum, yang sebelumnya kalian adalah beriman. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauhkan dari pemimpin-pemimpin yang jahat, yang jelek, yang mereka berusaha merusak agama Islam ini. Yang mungkin di antara mereka ada berpolitik, memenangkan politik, berlomba-lomba mencari kursi tapi dengan cara menghina agama Islam, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita bukan tipe yang seperti mereka. Yang kita nasihatkan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur mencaci maki atau menjelek-jelekkan ayat Allah Subhanahu wa taala, karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan, bukan karena kursi, bukan karena partai, bukan karena coblosan atau pemilu dan semisalnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus senantiasa mendoakan waliyu amrina, yaitu pemimpin kita, agar senantiasa Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka mengenal mana itu al-batil dan juga mengetahui mana itu al-haq. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.